Nah, kita mulai dulu. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran akidah, yang mana pertemuan minggu lalu kita dipotong oleh 2 minggu ya. Kita nggak lanjut, yaitu dipotong oleh ujian praktek dan ujian tulis pertengahan semester. Dan sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yang mana pertemuan kemarin kita telah membahas ruknul awal, yaitu imanu billah, sampai ini ya, ar-raddu alal mulhidin lil munkiril wujudillah. Ar-raddu alal mulhidina al munkirina li wujudillah. Sekarang kita masuk iqrarul musyrikina bitauhidir rububiyyah la yadkhiluhum fil Islam ya. Kemarin kita telah membahas orang-orang yang ateis ya, yang mulhid, yang mengingkari adanya Tuhan. Sekarang kita membantah bahwasanya ada orang-orang musyrik. Jadi maksudnya orang-orang musyrik zaman dulu ini, mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang pencipta. Mereka tahu Allah ya. Maksudnya mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada. Jadi mereka bertauhid dalam wujud, tentang wujud Allah. Jadi mereka meyakini bahwasanya wujud Allah ada. Nah, tapi mereka tidak bertauhid di dalam wujud itu ya. Nah, tapi mereka tauhid rububiyah. Mereka bertauhid secara rububiyah ya. Bahwasanya iqrar musyrikin meyakini bahwasanya adanya tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang mengatur semesta alam, menciptakan alam ini ya, memelihara alam ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi orang-orang musyrik ini meyakini bahwasanya Allah mempunyai rububiyah ya, yaitu hanya Allah semata. Mereka bertauhid ya. Bahwasanya mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat menolong mereka ya. Yang dapat menolong hanya Allah. Mereka meyakini itu, tapi mereka masih menyembah patung-patung itu. Nah, di situ masalahnya. Nah, bahwasanya keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah la yudkhiluhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, bahwasanya syarat masuk Islam itu harus bertauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ya. Akan tapi mereka bertauhid rububiyah saja tanpa bertauhid rububiyah dan asma wa sifat, tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Nah, maka mereka tidak bisa masuk ke dalam Islam, karena inti dari Islam yaitu adalah tauhid uluhiyah ya. Jadi di sini bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka mengenal Allah. Nah, buktinya apa? Buktinya ayah Nabi Muhammad SAW namanya apa? Abdullah, hamba Allah. Jadi mereka sudah tahu Allah, dan mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, menciptakan alam semesta. Akan tapi mereka tidak menyembah Allah semata. Jadi mereka menyembah patung-patung juga. Nah, maka ini yang membuat mereka menjadi musyrik. Waqad aqarra al-musyrikuna bihadha tauhid ma dzakara Allahu dzalika anhum fil Qur'ani. Qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah ya. Nah, dan ada bukti bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bertauhid rububiyah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika wala in sa'altahum ya, dan apabila engkau bertanya kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka sesungguhnya mereka pasti akan berkata Allah. Jadi mereka meyakini ya, bukan berhala Lata wal Uzza, bukan. Akan tapi mereka akan mengatakan Allah. Akan tapi mereka dalam penyembahan mereka tetap menyembah berhala-berhala tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul man yarzuqukum
minas samai wal ardi amman yamlikus samaa amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ya. Maka di sini katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang memberi rezeki ya bagi langit dan bumi ini, di langit dan bumi ini, terhadap langit dan bumi ini, maka tanya juga siapa yang memiliki pendengaran kalian dan penglihatan kalian, dan siapa yang mengeluarkan hidup ya, kehidupan dari orang-orang yang telah mati dan mengeluarkan kematian dari suatu yang hidup, dan yang mengatur setiap perkara, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah, afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa, tidaklah kalian bertauhid uluhiyah. Bahwasanya kalian telah bertauhid rububiyah, tapi kenapa kalian tidak bertauhid uluhiyah? Itu dia. Jadi kita garis bawahi bahwasanya orang-orang musyrik zaman dulu itu mereka bertauhid rububiyah ya. Yaitu mereka bertauhid bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, yang menciptakan semesta, akan tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Maksudnya mereka tidak bertauhid tidak menyembah Allah saja, akan tapi mereka menyembah yang lain ya. Kita bahas dulu, kita balik dulu, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah ya. Perbuatan Allah apa? Menciptakan manusia ya, mengatur alam semesta ya. Kullu yaumin huwa fi sya'an ya. Jadi Allah selalu sibuk dengan bukan pekerjaan, maksudnya perbuatan Allah ya. Mengatur langit dan bumi, mematikan seseorang, menciptakan seseorang ya, mentakdirkan seseorang. Nah, itu adalah perbuatan af'alillah. Maka tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah terhadap ya di dalam perbuatan-perbuatan Allah, yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan kita, Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang lainnya yang berkontribusi ya dalam penciptaan langit dan bumi ini. Itu dia tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu ibadah kita hanya untuk Allah. Nah, orang-orang musyrik itu dia hanya bertauhid rububiyah tanpa bertauhid uluhiyah. Ya, jadi orang-orang musyrik itu hanya bertauhid rububiyah. Dia meyakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan mereka, akan tapi tidak mau hanya menyembah Allah saja, akan tapi juga menyembah berhala-berhala yang tidak bisa apa-apa. Wa ragama zalik faqad qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktafi minhum bidzalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka karena tidak cukup hanya bertauhid rububiyah saja. Walau annahum kanu yaqiluna la aqarru bitauhidil uluhiyah wal afradullaha bil ibadah haitsu aqarru bi annahu ta'ala huwa khaliquhum wa razikuhum wa muhyihim wa mumituhum wa muhyiyuhum wa mumituhum fa kaifa ya'buduna ghairahu wa yattakhiduna ilahan siwah ya. Jadi apabila mereka berpikir, sedikit saja mereka berpikir, pasti mereka akan bertauhid uluhiyah juga, karena mereka akan mengesahkan Allah di dalam ibadah sebagaimana mereka mengesahkan Allah bahwasanya mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan mereka, hanya Allah yang memberi rezeki mereka, hanya Allah yang menghidupi mereka, hanya Allah yang mematikan mereka. Akan tapi mereka menyembah selain Allah. Nah, itu adalah suatu keanehan ya. Maka di sini pakai tanda tanya dan tanda itu ya. Jadi bantahan ya secara logika. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, akan tapi mereka menyembah selain Allah. Nah, itu adalah suatu yang sangat aneh, yang sangat fatal dan sangat aneh. Nah, maka kita lihat di sini
Fabihadza na'lamu anna al-iqrar bihadza an-naw'i min at-tauhid la yakfi lidukhuli sahibihi fil Islam. Maka kita mengetahui bahwasanya berikrar di dalam tauhid rububiyah saja, hadzan nau' maksudnya apa? Maksudnya tauhid rububiyah saja, maksudnya satu saja di dalam 3 tauhid itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Orang hanya bertauhid uluhiyah saja, tapi mereka meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, mereka meyakini bahwasanya asma Allah itu bisa dimiliki selainnya, bahwasanya manusia itu sama seperti Allah, sifat-sifat Allah sama seperti sifat makhluk, maka itu tidak bisa. Walaupun mereka bertauhid uluhiyah, mereka hanya beribadah kepada Allah, akan tapi keyakinan mereka tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam juga. Sebaliknya, apabila mereka meyakini bahwasanya hanya Allah menciptakan mereka, akan tapi tidak menyembah Allah saja, maksudnya mereka menyembah yang lainnya juga, maka itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam juga. Wa innamad dukhulu fil Islam alladhi yu'simud damma wal mala huwa bitahqiqi la ilaha illallah wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah. Dan sesungguhnya yang dapat memasukkan Allah ya maksudnya dan sesungguhnya yang dapat memasukkan manusia ke dalam Islam, ya, yang mana Islam itu mengharamkan darah dan harta manusia, ya, maksudnya orang-orang kafir itu boleh dibunuh kan kalau di dalam perang, tapi orang Islam tidak boleh kita bunuh walaupun dia ahlu maksiat, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita ambil hartanya. Itulah dia maksudnya yu'simud dama wal mala, yaitu Islam mengharamkan darah dan harta seorang, yaitu bagaimana seorang bisa masuk Islam, yaitu hanya dengan tahqiq la ilaha illallah, hanya dengan merealisasikan kalimat la ilaha illallah, wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah, dan itu hanya dengan bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau begitu itu tidak bisa masuk Islam, ya, tetap keluar dari Islam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, maka setelah itu telah haram darah mereka untuk ditumpahkan dan telah haram harta mereka untuk diambil, ya. Sebelum mereka mengatakan itu, maka darah dan harta mereka itu halal ditumpahkan dan diambil. Wa bihadza yattadih anna al-khilafa bainal anbiya'i wa umamihim innama huwa fi tauhidil uluhiyah wa huwa ikhlasul ibadati bi jami'i anwa'iha lillahi wahdah. Maka kita tahu, ya, persengketaan antara nabi dan umat mereka seperti Nabi Muhammad dan umat-umat zaman-zaman orang musyrik, ya. Kemudian Nabi Nuh dan kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim dan kaumnya, kemudian Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, kemudian, ya, Nabi Musa dengan Yahudi dan Nasrani itu, kemudian Nabi Lut, kemudian nabi-nabi selainnya selain mereka, itu ada persengketaan. Apa itu persengketaannya? Yaitu satu-satunya hanya di dalam tauhid uluhiyah, ya. Maka disitulah persengketaan yang terdapat antara seorang nabi atau seorang rasul kepada umat-umatnya. Bahwa ikhlasul ibadah, dan itu adalah ikhlasul ibadah bijami'in anwahiyah, dengan seluruh macam ibadah, ya, dari ibadah hati, ibadah perkataan, termasuk kemudian ibadah perbuatan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi para rasul memerintah untuk bertauhid uluhiyah, akan tapi umat-umat mereka banyak yang menyelisihi mereka. Itulah dia persengketaan antara rasul dan umatnya.
yaitu tauhid uluhiyah, hanya mengesahkan Allah saja di dalam ibadah. Itu dia ya. Intinya bahwasanya tauhid rububiyah saja tidak dapat memasukkan seorang ke Islam. Buktinya zaman-zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrik itu bertauhid rububiyah, kan, tapi Nabi tetap memerangi mereka. Begitu juga dalilnya ini di dalam surat Al-Luqman ya, di dalam ayat, kemudian ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dia pembahasan kita. Kemudian kita lanjut sebanyak waktunya. Kita lanjut ke dalam ya tauhid uluhiyah. Tadi tauhid rububiyah ya. Sekarang tauhid uluhiyah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Tadi telah kita singgung banyak ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam ibadah. Kita baca lagi ta'rifu, penjelasannya, huwa tauhidullahi bi af'alil ibad ya, bi af'alil ibad, bukan bi af'alihi. Kalau dengan perbuatan Allah itu jadinya tauhid rububiyah, tapi kok perbuatan hamba itu berarti ibadah, berarti tauhid uluhiyah. Bi af'alil ibad allati syara'aha lahum wa dzalika bi ifradihi subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadah minad du'a'i wal khauf war raja wal mahabbah was salat wal hajj wat taubah wa ghairi dzalik ya. Kita lihat di sini pengertian tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ibadah ya. Jadi mengesahkan Allah di dalam ibadah yang mana Allah syariatkan kepada mereka, termasuk salat, zakat, puasa, itu niatnya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wazalika bi ifradi Subhanahu wa taala, dan itu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di setiap jenis ibadah, dari doa ya itu hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, raja ya mengharap hanya kepada Allah, enggak boleh mengharap yang lain, mahabbah hanya kepada Allah, hanya cinta kepada Allah, wassalat, dan salat hanya kepada Allah niatnya, wal haji hanya kepada Allah niatnya, taubah bertobat hanya ikhlas kepada Allah, dan selainnya. Nah, itu dia tauhid uluhiyah ya. Yang kedua, al-hikmah min khalqil jinni wal insi. Apa hikmah? Dari apa hikmah dari diciptakan jin dan manusia? Hikmahnya kita baca. Wal hikmah min khalqil jinni wal insi ibadatullahi wahdah duna siwah. Qala Allahu azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa hikmah diciptakan manusia ini dan jin dan manusia ini? Yaitu hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja. Makanya oleh karena itu diciptakan jin dan manusia ya, tanpa menyembah yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepadaku ya, hanya beribadah kepadaku semata. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Afwan, kita lanjut. Yang ketiga, ahamiyatu hadzal nau' minat tauhid ya. Keutamaan tauhid uluhiyah ini di dalam tauhid ya.
Karena tauhid ada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka apa keutamaan tauhid uluhiyah ini? Yaitu tauhid uluhiyah wa awaluddin wa akhirih. Ya, bahwasanya tauhid uluhiyah adalah awalnya suatu agama dan akhirnya. Jadi agama dibuat itu untuk bertauhid uluhiyah, ya, dan akhir dari agama maksudnya wafatnya seorang itu harus bertauhid uluhiyah juga. Kalau enggak orang itu akan masuk neraka. Wa zahiruhu wa batinuhu, ya. Zahir dan batin suatu agama itu hanyalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu ahamiyatul uzma, dan tauhid uluhiyah itu mempunyai keistimewaan yang besar. Wa zalik dan keistimewaan itu adalah apa? Ya, lihat di sini. Alif yang pertama annahu liajlihi khuliqat al-jin wal ins, ya. Maka karena tauhid uluhiyah ini maka diciptakan jin dan manusia. Kalau saja Allah tidak perlu menciptakan jin manusia kecuali hanya untuk bertauhid uluhiyah, tidak perlu untuk yang lain, ya. Jadi kenapa hanya disebutkan jin dan manusia di dalam ayat di atas ini? Ya karena yang berpotensi untuk membangkang, untuk syirik, yaitu adalah jin dan manusia, maka ditegaskan di sini jin dan manusia. Adapun malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, ya. Mereka beribadah dengan cara mereka yaitu diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus alam semesta ini, ya. Ada yang menurunkan wahyu, ada yang mengurus hujan dan selainnya. Itu adalah bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menugaskan mereka, bukan artinya membantu Allah, bukan, ya, kan, tapi itu adalah bentuk ibadah mereka. Kalau kita di sini jin dan manusia itu diberi hawa nafsu untuk berpotensi untuk syirik, ya, potensi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah tegaskan, ya, barang siapa yang berhasil, ya, di dalam ujian ini, maka dia kedudukannya bisa lebih mulia dari malaikat karena dia diberikan hawa nafsu akan tapi tetap taat. Adapun orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, ke dalam maksiat dan masuk neraka, maka dia gagal di dalam ujian yang Allah berikan. Yang kedua, annahul fariq bainal muwahhidin wal musyrikin walaihi yaqul juz'u walaihi yaqul jaza'u fil ula wal akhirah. Dan bahasanya tauhid uluhiyah ini adalah menjadi pembeda antara orang-orang yang mengesahkan Allah saja dan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mana di situ akan jatuhnya balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Jim annahu li ajlihi ursilatir rusul wa unzilatil kutub id huwa khulasatu da'watir rusul, ya. Qala Allah Ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Bahwasanya kalau tadi tujuan diciptakan jin manusia adalah ibadah, ya, bertauhid uluhiyah. Kalau di sini tujuan diutusnya rasul, ya, dan diturunkan kitab yaitu hanya untuk tauhid uluhiyah. Maka itu adalah tujuan dari dakwah Rasul dan diturunkannya kitab-kitab seperti Al-Quran dan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Dan sungguhnya sungguhnya aku di sini nanya di sini maksudnya untuk ta'zim, ya, bukan artinya banyak, akan tapi untuk ta'zim yaitu hanya kembali kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu untuk ta'zim, yaitu penguatan atau pengagungan atau pengkokohan terhadap diri Allah sendiri. Jadi disebutkan di sini banyak. Jadi benar-benar untuk ta'zim, ya, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah membesarkan dirinya sendiri di dalam ayat-ayat Allah, yaitu ba'asna, biar
para makhluknya tahu ya. Maka di sini disebutkan walaqad ba'asna ya. Aku sungguhnya sini aku atau kami, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Maksudnya sini aku telah mengutus di setiap umat rasul untuk menyembah ya kepadaku saja, untuk mendakwahkan kepada penyembahan kepadaku saja dan menjauhi tagut. Tagut itu adalah setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makanya tujuan diutusnya rasul adalah hanya untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi tagut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'buduni." Ya. Maka di sini dan tidaklah aku, maksudnya kami ya, maksudnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala semata saja mengutus ya para rasul sebelummu wahai Muhammad ya, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ya, kecuali kami mewahyukan kepada mereka hanya untuk mendakwahkan yaitu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku ya. Di sini ana ya. Fa'budun, maka sembahlah aku saja ya. Maka di sini kita lihat tujuan diutusnya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad yaitu hanya untuk mengesahkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tauhid uluhiyah. Faqulur rusul da'au ila hadzal tauhidil ladzi huwa haqiqatun la ilaha illallah. Maka setiap rasul di sini mereka mendakwahkan tauhid uluhiyah, yaitu hakikat dari la ilaha illallah. Ya, di sini adalah tugas diutusnya, maksudnya di sini adalah tujuan diutusnya para rasul. Wa kana kullu rasulin yaqulu liqaumi, maka karena itu setiap rasul berkata kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairih. Ya, di dalam surat Al-A'raf ya. Beribadah kepada Allah karena sesungguhnya kalian tidak mempunyai Tuhan selain Allah ya. Tuhannya hanya Allah semata. Maka sembahlah Allah, yaitu adalah tauhid, hakikat dari tauhid uluhiyah. Kemudian yang dal, kita lihat dulu waktunya sedikit lagi. Banyak ya. Ya, kita sampai arkannya saja. Sampai dal saja ya. Makna tauhid la ilaha illallah ini kita bahas pada pertemuan minggu depan dan syarat-syaratnya. Nah, kita lihat apa saja keutamaan yang keempat ini, yang dal ini, yaitu keutamaan tauhid uluhiyah, yaitu wa tauhidul uluhiyah huwa alladzi waqa'a fihi an-niza'u bainar rusul wa umamihim wa qad ankarahu al-kuffaru lamma da'ahum ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ajala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab faqatalahum nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktafi minhum bi iqrarihim bi tauhidir rububiyyah faqat. Ya, maka lihat di sini dal, yaitu tauhid uluhiyah, keutamanya adalah yaitu menjadi satu-satunya yang menjadi konflik ya, perbedaan antara rasul dan umat mereka ya, karena intinya yaitu hanya tauhid uluhiyah ini saja. Apabila umat mereka menerima tauhid uluhiyah ini, maka selesai. Akan tapi ketika umat para rasul ini menentang, maka itu menjadi permasalahan, yaitu tauhid uluhiyah, itu masalah terbesar.
Waqad angkarahul kufar, dan orang-orang kafir Quraisy telah mengingkari apa yang didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sebagaimana mereka berkata yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ajal al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu hanya menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat aneh, maksudnya sangat mengejutkan, ya. Padahal yang aneh yaitu mereka bertauhid rububiyah kan, tapi tidak bertauhid uluhiyah, yaitu anehnya sebenarnya mereka, ya. Bahkan yang paling aneh yaitu adalah mereka tidak memakai otak mereka, ya. Bahwasanya mereka harusnya bertauhid uluhiyah ketika mereka bertauhid rububiyah. Maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, faqatalahumun nabi, ya. Jadi Nabi tetap memerangi mereka karena mereka hanya bertauhid rububiyah saja tanpa bertauhid uluhiyah. Maka orang-orang musyrik berkata seperti ini. Walam yaktafi minhum bi iqrarihim bitauhid rububiyah faqat. Maka tidak cukup bagi mereka hanya bertauhid rububiyah saja, akan tapi harus bertauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Itu dia inti dari tauhid. Maka tauhid itu adalah inti, maksudnya tauhid uluhiyah itu adalah inti diutusnya Rasul, diturunkan kitab, diciptakannya jin dan manusia, ya. Pembeda antara orang-orang yang mengesahkan Allah dan orang-orang syirik, dan menjadi tujuan utama bagi setiap Rasul dan umatnya, ya. Ketika telah bertauhid uluhiyah, maka halal darah dan harta. Ketika belum bertauhid uluhiyah, maka haram, maksudnya ketika sudah bertauhid uluhiyah maka haram darah dan hartanya, dan ketika belum bertauhid uluhiyah maka tetap halal, ya, harta dan darahnya, dan tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tauhid uluhiyah. Kita telah menjelaskan arti dan keutamaan tauhid uluhiyah, dan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas kalimat tauhid uluhiyah, yaitu la ilaha illallah beserta syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, berhubung waktunya telah habis, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.